Perkenalkan, nama saya Musafir. Saya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Pasuruan di Universitas Merdeka Pasuruan, kampus kami tercinta yang kami banggakan. Nah, tadi sempat disinggung juga mengenai pendidikan karakter yang ada atau uh, yang menjadi wacana dari Wali Kota Pasuruan sendiri. Mungkin masih teringat di benak kita masing-masing bahwa kemarin sempat ada sedikit masalah. Artinya bukan masalah yang mungkin dikatakan serius juga cukup serius. Artinya bahwa di Pasuruan adalah dikatakan sebagai label kota santri. Mungkin bagi saya secara pribadi suatu sejarah yang cukup memalukan bahwa kemarin di media sosial sempat terjadi ada tertangkap anak yang masih pelajar sedang bermesra-mesraan di Taman Pekuncen, itu kalau nggak salah. Itu pun dimuat dalam media sosial. Sekiranya pendidikan karakter yang seperti apa yang dicanangkan oleh Kota Pasuruan sendiri, sedangkan kita lihat realita yang ada sekarang. Dan yang kedua, mengenai kita bahwa menyadari secara bersama-sama bahwa setiap masa kelulusan mahasiswa, rata-rata siswa itu lebih keluar Kota Pasuruan kuliahnya. Ada apa di sini sedangkan di Pasuruan banyak sekali kampus gitu. Banyak sekali kampus, mungkin di sini ada Universitas Merdeka Pasuruan, ada IKIP, ada yang lain-lain. Mungkin yang saya ketahui bahwa di suatu kota jika ada kampus yang terutama negeri itu akan bahkan menambah SDM-nya itu akan berkualitas gitu. Mungkin sekiranya ada nggak keinginan di Kota Pasuruan ini untuk diciptakan kampus yang negeri, mungkin seperti itu Bapak. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang saya hormati Pak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Istiono MSI, Pak Sekda, Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian yang tentunya tidak bisa kami sebut satu persatu. Nama saya Ahmad Ansori. Kebetulan saya tadi sudah disebut Pak Wali. Kebetulan saya alumni di Unwas ini. Kami mewakili teman-teman alumni juga selaku masyarakat. Kami melengkapi apa yang disampaikan oleh adik kita tadi, Mas Musafir. Tapi sebelum itu kami melihat apa paparan atau laporan Pak Wali Kota tadi. Capaian 2 tahun kepemimpinan beliau. Kalau tadi kita mendengar kebutuhan dasar beliau mulai merencanakan kesehatan, pendidikan, termasuk juga kelembagaan dan birokrasi dan juga kemiskinan. Tentunya 2 tahun ini banyak sekali yang sudah dicapai dan ini pun kita apresiasi. Salah satunya yang tadi disampaikan baik itu infrastruktur maupun dulu rumah sakit katanya konon seperti apa yang disampaikan Pak Wali. Dan insya Allah sekarang masyarakat Probolinggo bahkan daerah selatan itu larinya bukan ke Malang, larinya insya Allah ke rumah sakit Dr. R. Sudarsono insya Allah. Dan itu sudah kita lihat bersama. Oleh karena itu tentunya ini kita apresiasi. Itu tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Kemudian tadi beliau menyampaikan bahwa saat ini beliau juga tadi disinggung beliau punya program eksklusif yaitu kebutuhan khusus. Itu sangat luar biasa. Mungkin di wilayah kabupaten yang lain insya Allah itu belum tersentuh, tapi kalau Kota Pasuruan sudah tersentuh, yaitu dari adik-adik pelajar SMP, SD, khususnya yang cacat, sekarang ini sudah ada pendampingan
dari Bapak Wali Kota tentunya ini dengan perangkatnya dan dilakukan pendampingan psikologi sehingga mereka itu diarahkan untuk masuk pendidikan reguler. Dan ini didukung oleh pemerintah Kota Pasuruan. Ini juga luar biasa. Oleh karena itu kami apresiasi. Namun kami menyarankan kepada Pak Wali Kota bukan hanya mereka diberikan pendampingan psikologi, tetapi juga beliau bisa dilayani yang lebih. Bahkan bukan hanya SD SMP, di perguruan tinggi Unpar ini ada juga mahasiswa yang cacat dan beliau bisa kuliah. Mungkin dikembangkan nanti bukan hanya diberikan pendampingan tapi juga diberikan pelayanan, mungkin penjemputan, pulang pergi atau biaya dan seterusnya. Ini usulan kami karena itu program itu cukup baik dan itu sudah diakui oleh pemerintah provinsi maupun nasional. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi rekan kita dari Unmer, kita mengenal sekarang tadi salah satu programnya Pak Wali adalah pendidikan. Zaman sekarang ini kalau dulu saya tuh melihat guru itu dari jauh turun dari kendaraan sepeda itu lari saya angkat itu apa namanya tasnya itu ditolong dibawa kan. Sekarang ini kalau ada guru ya biasa-biasa aja, bahkan ngerokok bareng gitu. Jadi maksud saya begini, pelajar itu bukan hanya mengejar pengetahuan saja, pinter, pandai yang disampaikan oleh teman kita tadi, tapi tidak punyai karakter, jati dirinya, akhlaknya, dan kepribadiannya. Jadi karakter ini saya kira sangat diutamakan. Kalau boleh pendidikannya juga bagus, pengetahuannya, karakternya juga bagus. Sehingga nanti kalau jadi pemimpin itu ya tentunya akan lurus itu. Insya Allah seperti itu. Nah oleh karena itu sekarang ini banyak adik-adik pelajar kita yang terpengaruh narkoba, minuman keras dan asusila tadi disampaikan oleh teman kita di Unmer. Tapi kalau dia punya karakternya bagus, insya Allah di tempat apa tadi? Taman budaya insya Allah nggak akan terjadi di sana. Oleh karena itu sekarang bagaimana pemerintah Kota Pasuruan ini, ya di samping tentunya orang tua, guru, tapi pemerintah Kota Pasuruan untuk mewujudkan karakter ini bagaimana caranya? Ya apa ini? Keterlibatannya siapa saja? Nah ini Pak Wali Kota memohon untuk bisa karakter ini di Kota Pasuruan karena tadi kita mengenal Pasuruan adalah kota santri. Intinya di situ. Dua hal ini mungkin yang perlu kami sampaikan dan tentunya selama 2 tahun ini sudah luar biasa Kota Pasuruan hampir setiap bulan dapat penghargaan Kota Pasuruan ini. Jadi ini harus bersyukur ini mudah-mudahan Pak Wali selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memimpin Kota Pasuruan untuk selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ingin mengusulkan kira-kira nanti dalam pembangunan selanjutnya itu di Pasuruan Bapak agar bisa terdidik dengan baik tentunya literasi Pak. Literasi itu dikelola dengan bagus juga melalui sebuah perpustakaan yang terbuka begitu. Ini saya tidak melihat begitu. Kalau andaikan ada sekarang perpustakaan itu tertutup. Artinya masyarakat tidak bisa mengakses setiap saat. Saya berkeinginan bahwa di Kota Pasuruan ini katakan saja bahwa masyarakat anak-anak itu bisa nanti itu setiap minggu atau setiap saat itu bisa mainnya itu di perpustakaan. Artinya dengan minat baca yang memang betul-betul memiliki kekuatan Pak. Maksudnya nuwun sewu ini, katakan saja sekarang di sekolah dasar itu walaupun di tempat SD-nya itu ada perpustakaan masing-masing, tetapi ya buku-buku itu saja. Itu yang saya maksud. Artinya dia itu tidak diberikan ruang, tidak diberikan bagaimana pustaka itu bisa membangkitkan minat bacanya anak.
Nah, kalau seandainya nanti di Pasuruan itu ada seperti itu, saya yakin di Malang itu bisa Bapak, di sekitar Jalan Ijen itu bisa, dan pengunjungnya luar biasa. Ketika kami mahasiswa dulu juga sering ke sana. Nah, saya ingin seperti itu kira-kira. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Mas Musafir, yaitu pembentukan karakter yang ada di Kota Pasuruan. Jadi begini Bapak dan saudara sekalian, karena konsep kita bentuk karakter itu sudah baik, tetapi hal ini memang harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan juga guru dan juga pemerintah daerah. Tidak bisa berdiri sendiri, karena perkembangan teknologi, informasi dan semua ini juga sangat mempengaruhi karakter seseorang. Dan juga ya, tadi kalau dicontohkan oleh ya, Pak Ketua alumni tadi ya, kalau dulu itu begitu guru datang itu murid itu kebingungannya setengah mati Pak. Tetapi kan sekarang sudah berubah. Ini kita nggak kalah, memang itu perubahan teknologi. Tetapi bagaimana untuk membentuk karakter generasi muda itu, bahwa sekarang contoh aja orang tua, putra putrinya nggak pulang jam 9 tidak dicari, kemana ini anak saya, dan walaupun pulang malam tidak ditanya. Nah, oleh sebab itu semua membentuk karakter itu jangan diserahkan ke lembaga pendidikan saja, tetapi hal ini harus ada kerjasama antara juga orang tua dan juga ini yang kita bentuk. Untuk membentuk karakter itu tidak mudah karena perkembangan situasi yang saat ini ya. Kalau dulu aja yang namanya TV atau cuma beberapa orang yang punya, tetapi sekarang pembantu aja HP-nya 3. Bayangkan ini perkembangan gitu loh, dan pengaruh media sosial itu cukup tinggi. Kalau ini tidak, karakter pribadinya yang memfilter sendiri, ini tingkat kesulitannya tinggi. Ya. Oleh sebab itu Bapak dan saudara sekalian, untuk mengalihkan terutama generasi muda yang ada kekerasan, itu juga ya, ini diasporanya bersama ini harus juga diteliti. Maka sarana prasarana untuk generasi muda itu harus disiapkan juga. Sehingga kalau sarana, nah salah satu saja untuk mengalihkan agar supaya tidak berpikir yang negatif, maka generasi muda yang punya seni itu kita bangunkan sehingga dia itu ada sarana untuk meningkatkan istilahnya kemampuannya, hobinya kan begitu. Dan kalau boleh penjelasan saya jelaskan, sekarang setiap malam minggu bayangkan, waduh sekarang di depannya stadion itu penuh. Itu tidak orang Pasuruan kota. Ya bukan ya, memang orang pinggiran itu ya, yang paling pasti ada kan ke kota. Karena apa hal ini saya sampaikan? Kalau kemarin itu yang namanya Jalan Panglima Sudirman itu untuk trek-trekan tidak karu-karuan. Ya, kebetulan kan dekat rumah dinas. Nah, saya nimbrung kan tidak tahu kalau malu. Dan itu untuk judi bayangkan Pak. Akhirnya saya telepon Pak Kapolres tolong ini harus segera diselesaikan, dan alhamdulillah sekarang enggak, itu tapi beralih. Ini semua begitu ini ditangkap Yun Sewu, kita enggak jelek-jelekan ya. Banyak orang Rejoso, yang Paserpan, orang itu. Bayangkan. Orang kota juga ada tapi prosentasinya kecil. Ya prosentasinya kecil. Ini. Berarti kita ya memang daerah pinggiran itu mesti arahnya ke kota kalau malam minggu. Ya penjenengan ya. Ini padahal trotoar itu untuk santai, sekarang waduh. Kalau malam minggu sama lihat sendiri. Nanti Pak Disub sama LH itu lampunya agak diterangi lagi itu. Oh itu banyak Pak untuk gelar waduh banyak sekali itu malam di situ.
Dan itu ada kelompok-kelompok, ya sekarang memang semuanya itu kan ada kelompok ya. Ya, kelompok yang seneng dengan Honda tahun biru, kelompok Vespa, kelompok Aru itu memang malam minggu itu sudah sangat. Terus bagaimana caranya ini diberi kesibukan gitu Pak. Kelompok-kelompok itu ini yang saya ingin agar supaya ya dia itu juga istilahnya biar tersalurkan lah harusnya ya. Berarti itu kan harus ada sarana untuk pendukungnya. Ya oleh sebab itu pendidikan karakter nanti mungkin kalau dinas pendidikan menerjemahkan ya pendidikan. Tetapi kalau saya untuk pembentukan karakter dengan perkembangan saat ini memang harus ada kerjasama yang baik. Tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, nggak bisa. Karena di luar lembaga pendidikan itu sudah tanggung jawab orang tua dan semuanya. Ini yang kedua yang tadi terkait kenapa ya orang Pasuruan kok kuliahnya dianu. Ini sebenarnya juga karakter lagi. Zaman kan ini kan orang itu kan gini. Kalau saya kuliah di Unmer dengan UNBRA kan gagah di Unbra. Terus kan gagah saya di UI kan itu. Nah ini yang sebenarnya. Padahal nyuwun sewu. Yang namanya setelah kuliah itu nanti pengembangannya tergantung individu masing-masing. Ya, tergantung individu masing-masing apakah dia bisa melaksanakan ya, ilmunya atau tidak. Kalau dulu kalau tidak kuliah di UGM, tidak kuliah di UI, tidak kuliah di Airlangga itu waduh, trennya turun, Pak. Kalau barang itu harga jualnya rendah. Ya, kalau anak muda itu ya, cari pacar itu waduh kuliahnya di UGM ya. Kalau dibandingkan kuliah di Jember jauh itu nanti ya orang anak-anak waktu itu kan begitu. Oleh sebab itu sebenarnya hal ini ya harus berubah. Kenapa kalau ada di sini sebenarnya kalau di sini itu bisa kan itu juga sangat ya menekan biaya. Kuliah itu sekarang kan yang berat itu kan kosnya, Pak. Setiap bulannya untuk kepentingan itu. Kalau itu bisa kuliah di sini, ya, itu kan itu biaya itu kan sangat berkurang. Dan memang di Unmer ini memang pecintanya ini adalah pegawai negeri yang ingin meneruskan, Pak. Ya, ini pemerintah daerah itu alumni dari Unmer cukup banyak juga, ya cukup banyak. Ini yang sebenarnya yang harus mempunyai nyuwun sewu. Saya dulu kalau setelah kuliah vakansi gitu, berarti ya saya keliling ke sekolah-sekolah, memberikan penjelasan terkait masalah pendidikan. Kalau lulus di ini silakan. Nah, kalau itu bisa diprogramkan, Pak Ren, itu juga bisa sih. Kalau tidak diberi penjelasan gitu orang kan tidak tahu. Ya. Ini yang kita harapkan itu. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini juga masih ada yang bertanya tentang pertanyaan dari Pak Istijab tadi. Ini ya. Usulan untuk perpustakaan terbuka, Bapak, dengan literasi bacaan yang luas dan intinya adalah meningkatkan minat baca. Terima kasih Pak Istijab. Itu pemikiran itu sudah saya telurkan sebenarnya. Jadi begini. Begitu saya dilantik ada program perpustakaan. Waktu itu mau ditaruh di dekatnya tahun Kuncen, saya nggak mau. Saya lihat Bapeda kajiannya, pasti kajian itu ada alternatif. Sehingga ada alternatif 3 yang saya ambil. Kenapa saya taruh di Sekar Gadung? Di situ banyak juga sekolahan, di situ ada IKIP, di situ ada Akper dan semuanya. Ya, dan juga aksesnya juga cukup besar. Dan saya sudah ngomong ya karena itu desainnya sudah Pak Istijab ya. Jadi sekarang itu kalau perpustakaan orang berpikir itu bangunan, Mas. Perubahan aja taman baca. Ya. Ya oleh sebab itu Pak Istijab sebenarnya perpustakaan yang sudah terbangun itu sebenarnya sudah kita koneksikan dengan taman yang di Sekar Gadung. Ya, Allah belum mengizinkan gagal lelang, Pak. Ya, kalau itu seandainya sudah
terjadi kemarin akan sudah terwujud apa yang diharapkan oleh Pak Sertijab itu. Ya, gagal lelang saya masukkan 2018 juga nggak bisa, mau nggak mau harus kita programkan 2019. Mekanisme anggarannya begitu, Pak. Jadi mekanisme anggaran usulan ujuk-ujuk barang itu ya dipedeli KPK, Pak. Ini yang mudah-mudahan. Jadi Pak Sertijab, apa yang menjadi pemikiran Saman itu sudah sama dengan pemikiran pemerintah daerah. Ya, paling tidak taman baca itu juga bisa menjadi tempat rekreasi dan semuanya. Ya, ya, sampai ini kepala arsipnya ada nggak? Wes kalau Saman kangen bayang nih ya, Saman dulano yang Yogyo ya semari. Itulah ada taman bacaan. Itu loh maksud saya. Agar supaya mendesain itu cepat gitu. Nah ini sudah, Pak. Dan mudah-mudahan saya mohon doa restunya itu nanti bisa terwujud. Dan ini ada karena kota santri pun itu harus ada nanti taman baca Al-Quran kan begitu loh Pak. Jadi biar imbang, ya biar imbang. Itulah yang kita harapkan bersama. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Pasuruan. Bagaimana Pak Istija? Ya jadi nanti jangan salah prediksi ya. Sebenarnya ini untuk mengangkut istilahnya siswa-siswa inklusi dikira nanti ya, ngangkut murid siswa yang lain karena di anggota pun sekarang itu apa ya, hidup enggak mati enggak gitu loh. Ini kan juga harus ada pemikiran lanjut. Itu saya sudah diskusikan bagaimana kalau kita nanti ada transport untuk ya istilahnya menjemput dan nanti mengantar siswa inklusi ini. Ini sudah, dan mudah-mudahan lah nanti itu terwujud idenya Pak Ansori pun dan kita sendiri sudah bisa merencanakan itu. Jadi tidak harus sekarang orang tuanya nggak mampu naikkan beca dan semuanya itu kan juga harus terpikirkan. Kalau itu bisa dikendalikan dengan baik. Jadi apa yang disampaikan Pak Ansori tadi juga saya kira itu juga sudah terencana oleh pemerintah daerah karena dengan kita memprioritaskan ya, kebutuhan dasar itu pun harus kita urai apa kekurangan, apa kelemahannya dan semuanya itu harus kita urai sehingga itu secara bertahap bisa terpenuhi dengan baik. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Wali. Yang terhormat Pak Wali, Pak Sekda dan jajaran OPD yang hadir pada hari ini. Pertama-tama izinkan Bapak saya ucapkan banyak terima kasih kerawan Pak Wali dan seluruh jajarannya. Ini juga menjadi support motivasi kami Unpar Pasuruan tentunya dengan kiprahnya ini untuk bisa menjadi meningkatkan dari segala aspek. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, saya catat di sini tadi memang berkait dengan program kerja, terutama persoalan kesehatan dan khususnya ini adalah pendidikan. Mulai hari ini adalah hari pendidikan yang dikuatkan tadi dalam rangka meningkatkan pendidikan dan membangun kebudayaan, gitu Bapak. Nah, juga menjadi leading sektor di Dinas Pendidikan tentunya dan Kebudayaan, luar biasa. Karena itu tadi yang disampaikan Pak Wali termasuk adalah sekarang memang juga memperhatikan tentang disabilitas itu. Memang itu juga menjadi salah satu bentuk kepedulian termasuk tadi terkait dengan persoalan karakter ya. Nah, ketika kita motret tentang karakter ini juga sudah menjadi kegalauan bangsa Bapak karena kan pengaruh luar biasa teknologi juga bagaimana pergaulan dan tentunya ini menjadi PR bersama bagi kita semua ya. Tidak hanya di kalangan pendidikan tapi juga semua lini masyarakat karena adalah poten penting sehingga serta-merta dialog ini juga sebagai salah satu bagian untuk menunjukkan bahwa karakter menjadi penting. Nah, mungkin perlu juga kita ketahui karakter ini mau tidak mau kalau di Indonesia ciri khasnya bahwa ketika persoalan bagaimana pejuang ya 10 November, istilah 10 November itu juga menunjukkan karakter bangsa yang luar biasa. Nah, sekarang era digital, era global, era modernisasi, karakter menjadi penting bahwa karena disitulah itu bentuk bagaimana integritas bangsa ini, integritas masyarakat ini betul-betul mempertahankan NKRI ini. Jadi saya sepakat tentunya karakter ini
perlu dibina. Tadi sampaikan oleh Pak Wali, saya sepakat memang tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan, tidak hanya kemudian menjadi tumpuan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sebagainya, tapi menjadi kepentingan bersama. Oleh karena itu ketika dimunculkan bahwa pendidikan pagi itu adalah pendidikan formal, kemudian sore mengarah pada pendidikan yang berbasiskan moral, ini juga untuk dasar-dasar pemikiran secara karakter. Nah ini yang mungkin menjadi yang perlu digarisbawahi. Kami di tingkat perguruan tinggi Bapak itu juga sudah berusaha mengoptimalkan. Kalau dulu ada P4, sekarang mengarah pada PKKMB ya. Jadi pendidikan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah penekanannya apa? Di antara adalah pendidikan karakter yang betul-betul menunjukkan bagaimana ke depan produk-produk pendidikan itu betul-betul bisa mengakomodir semua kepentingan bangsa. Nah selebihnya kalau kita hubungkan pendidikan karakter ini memang tidak menutup kemungkinan paradigmatik di tingkat perguruan tinggi Bapak. Ini juga menyangkut ke tindak lanjut pendidikan dari tingkat dasar pendidikan SD, SMP sampai SMA 12 tahun. Nah di lini titik nadir pendidikan tinggi inilah juga akan menentukan bagaimana sebetulnya karakter itu dibentuk. Karena itu dulu Pancasila mungkin kita alami adalah 2 SKS Bapak, sekarang sudah menjadi di tingkat 3 SKS. Tujuannya apa? 2 SKS itu adalah teori, yang 1 SKS pada pemantapan karakteristiknya. Nah ini juga tentunya menjadi bekal karena ini adalah sudah berbasiskan masuk pada pendidikan luar biasa, diperlukan oleh semua lini, baik politik, baik hukum, kemasyarakatan, sosial dan sebagainya. Nah tidak kalah pentingnya mungkin nuwun sewu terkait dengan